Terima kasih untuk kesempatan yang bisa saya peroleh, karena sejak dahulu saya merasa bahwa saya ini waktu masih jadi olahragawan itu menjadi pusat perhatian orang. Tapi saya merasa bahwa segala sesuatu itu kalau bukan karena izin daripada Tuhan, tidak mungkin saya bisa memperoleh begitu besar, begitu banyak prestasi yang saya raih. Saya menyadari setelah melihat bahwa segala sesuatu kalau bukan karena kasih daripada Kristus, maka mungkin saya sendiri nggak mendapat penghargaan dari apakah itu pemerintah maupun dari para penggemar. Saya dulu merasakan bahwa kalau menjadi seorang yang terkenal pasti akan bahagia, akan puas. Dan dengan dasar itulah saya mencoba mengambil karier pada waktu itu dengan bulu tangkis. Memang bulu tangkis saat dimana saya mulai belajar dengan olahraga itu, maka bulu tangkis memang merupakan salah satu olahraga yang tingkat dunia. Dan memang ada satu keuntungan sehingga dengan cepat bisa terkenal di negara-negara yang khususnya mengenal bulu tangkis. Saya melihat bahwa begitu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup saya untuk bisa melihat dunia yang sebenarnya. Saya dulu bercita-cita bahwa kalau mungkin saya bisa ke luar negeri dalam usia muda, bagaimana ya caranya. Karena memang saya tidak mampu waktu itu. Orang tua saya juga belum mampu untuk bisa ya istilahnya sekolah luar negeri. Itu juga nggak mampu, apalagi untuk jalan-jalan. Jadi keinginan yang sangat sederhana sekali. Sungguh melalui bulu tangkis ini saya bisa melihat dunia. Tapi saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang sudah saya lihat memang ya begitu saja. Kepuasan itu hanya sampai batas di situ. Keberhasilan saya bukan merupakan jaminan dalam hidup saya untuk lebih berani, lebih mengenal kebahagiaan yang sebenarnya. Padahal Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan bahwa damai sejahtera yang sebenarnya itu hanya dari Dia. Dan saya baru mengerti itu semua. Pada akhirnya saya memang menyadari bahwa keberhasilan itu tidak bisa secara pribadi terus menerus, tidak bisa memberikan saya ketenangan, bahkan menjadi satu beban dalam hidup saya, sehingga saya harus bisa berprestasi terus menerus. Padahal bidang saya hanya olahraga pada waktu itu. Dan olahraga bulu tangkis pada waktu saya zaman-zaman kira-kira tahun 80 ke bawah itu tidak merupakan olahraga yang bisa menjamin masa depan. Saya sendiri walaupun beberapa kali mengikuti ya artinya lulus di SMA maupun juga di perguruan tinggi di tingkat sarjana muda. Jadi tapi itu bukan satu yaitu kemantapan, karena penghasilan dari bulu tangkis waktu itu juga ya hanya dari belas kasihan simpati orang saja. Jadi kalau lagi menang ya dikasih, kalau kalah dicaci maki juga dikasih, tapi kasihnya caci maki gitu. Jadi nggak ada seperti sekarang ini, contohnya dengan berhasil jadi juara saja di tingkat ya negara misalnya Korea, Jepang, cukup untuk penghasilan dan tidak perlu ya mendapat belas kasihan dari orang lain seperti pada waktu yang dulu. Jadi saya mengandalkan idealisme saja waktu itu. Tapi sungguh sangat saya bersyukur kepada Tuhan, karena dengan idealisme itu saya mengenal ketergantungan. Pada siapa saya harus bergantung. Kalau pada ketenaran saya, ya artinya setelah saya berhenti main, ya nggak ada siapa-siapa. Siapa nggak mengenal saya, pasti sudah lewat masanya.
Yang baru yaitu yang terkenal. Paling-paling yaitu mantan. Selalu bilang mantan. Jadi ini merupakan satu beban. Sehingga pada satu saat saya sendiri mau terjun ke masyarakat, merasa apa saya bisa. Karena orang menganggap hidup saya enak, saya bahagia. Memang saya berkeluarga, saya bahagia dengan keluarga saya, istri dan anak-anak. Tapi bukan itu yang saya cari. Karena kalau saya merasakan kalau tidak ada ketenangan dalam hidup, jadi sama saja tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan mantap. Seperti apa yang saya lakukan pada waktu saya berlatih untuk mencapai juara. Pada akhirnya saya mendapat satu pelayanan dari satu hamba Tuhan, yaitu evangelis penginjil dari Surabaya, yang pada waktu itu sebelumnya tidak semata-mata untuk datang ke saya, karena saya memang agak istilahnya nggak mau deh dilayani, saya mentalnya kuat kok gini-gini. Padahal hati saya mencari itu semua, sampai mencoba membaca buku kebatinan, mungkin ketenangan segala dan lain-lainnya, cara bagaimana. Mungkin dari iman lain saya coba cari apa betul ada. Ternyata tidak. Setelah hamba Tuhan ini memberikan satu katakan konseling, sehingga bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saudara mendapat damai sejahtera, karena Yesus itu adalah Tuhan, adalah jalan, kehidupan dan kebenaran. Jadi hanya itulah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang mempunyai jalan ke surga, jalan ke Bapa dan kebenaran. Saya memang kurang bisa menerima pada saat itu. Tapi saya pikir-pikir memang kalau tidak ada langkah iman, mungkin saya juga sampai sekarang tidak mengenal itu semua, Yesus itu siapa. Tetapi saya menyadari bahwa saya pernah berdoa dan Tuhan jawab doa itu. Kalau saya berdoa kepada siapa kalau nggak kepada Tuhan yang saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus. Jadi dari situlah saya mulai mengambil langkah bahwa ketenaran yang apa saya peroleh tidak menjamin satu kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup saya. Saya datang kepada Tuhan Yesus, mengaku bertobat dan mengaku Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saya. Dan sejak itu mulai saya dididik dari tahap demi tahap. Saya juga kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah gak bisa main lagi, apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Karena saya sadari bahwa Tuhan itu begitu baik. Banyak hal yang tidak saya perkirakan, ternyata saya bisa mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan dalam bentuk nyata prestasi, mendapatkan penghargaan dari orang lain, baik itu ada yang berupa materi maupun yang support juga doa, restu. Itu kalau bukan kasih Tuhan siapa lagi? Dan ini merupakan satu pernyataan yang nyata dalam hidup saya, sehingga saya ambil putusan itu memang satu hal yang sangat tepat saya pikir, dan tidak terlambat. Contohnya ada yang memang terlambat ternyata. Sejak saya bertobat 2 tahun kemudian, salah satu lawan saya yang di lapangan bulu tangkis itu terus-menerus dari luar negeri, dari Denmark, namanya Sven Pri, itu juga mengalami satu proses yang cukup berat, tekanan. Sampai-sampai dia mencoba jalan pintas, bunuh diri. Masih ketolong. Ya, orang Eropa terus terang saja mengenal Tuhan Yesus itu kayaknya itu cerita lama begitu. Nah, saya bertemu dengan almarhum ini. Waktu itu masih hidup dia. Tapi saya mau menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Yesus itu merupakan satu-satunya penolong kita. Dan saya ingin memberikan satu kesaksian. Tapi karena bahasa Inggris, dan bahasa Inggris saya terus terang bisa, tapi tingkat how are you, my name, apa segala itu bisa. Tapi untuk bersaksi gimana ini? Agak ragu-ragu, takut apakah nanti bisa ini.
Tapi dia menjanjikan kepada saya, oh nanti saya 2 bulan lagi akan ke Indonesia. Oke, silakan. Nah, kesempatan. Mari tinggal sama-sama saya bilang. Nanti kita bisa ya katakan berhubungan, saling isi mengisi pikiran kita. Saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Walaupun dia pada waktu itu selamat, masih bisa tertolong. Untuk kedua kalinya dia betul-betul melakukan tindakan yang drastis, jalan pintas, dan dia meninggal melalui jalan pintas itu. Saya kaget waktu itu, waduh, terlambat, 1 jiwa diambil oleh iblis. Dan itu salah satu teman saya yang ya saya kagumi, juga yang bikin saya panas. Tapi dia kan juga merupakan satu, ya katakan makhluk yang istilahnya Tuhan yang sayangin gitu. Ini menjadikan saya lebih, ya kita harus berburu dengan siapa? Kita harus berburu dengan lawan kita yang tidak ingin setiap anak-anak atau setiap manusia untuk bertobat ke jalan Tuhan. Dan sejak itu saya mulai mengambil langkah bahwa jangan sampai ragu-ragu. Dan mulai itu saya masuk dalam dalam pelayanan. Memang tidak mudah, pelayanan itu banyak kritik, kadang-kadang dicemohin. Wah, apa Tuhan. Tapi saya menyadari bahwa memang disitulah letak satu cobaan. Kalau gampang tentu semua orang tinggal bersaksi, terima Tuhan Yesus, terima, wah kan banyak. Tidak, memang jalannya kelihatan lebar, tapi sampai akhirnya neraka. Ini jalan sempit, akhirnya kekekalan yaitu surga. Dan ini merupakan satu beban dalam hidup saya. Memang untuk jadi anak Tuhan itu satu kehormatan, tidak mudah. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu memang tidak mudah. Tapi kalau itu sudah, itu satu kehormatan yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa malaikat surga pasti bersorak-sorak, Tuhan mengasihi kita, bahkan menolong kita. Amin. Nah, ini jadi saya satu bangga, seperti saya mendapatkan satu kejuaraan yang kekal, yang tidak akan ada habisnya. Kalau saya mendapatkan piala, ya tahun depan saya harus bertahan supaya piala itu tetap kepada saya. Kalau kalah, habis. Tapi piala kekekalan, yaitu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, merupakan satu piala yang tidak akan habisnya. Saya sungguh bangga menjadi anak Tuhan, bahkan bangga menjadi yang disebut murid Kristus. Mengapa demikian? Karena melalui itu saya mendapat satu pengalaman yang baru, yang banyak, yang mustahil, tapi jadi benar gitu loh. Iman kita jadi bertumbuh. Contoh pada waktu saya berdoa, Tuhan tunjukkan kalau saya masih bisa Engkau pakai. Tunjukkan Tuhan Yesus mujizat-Mu. Karena firman Tuhan berkata bahwa dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus tidak akan berubah. Amin. Dan saya tanya, apa benar Tuhan? 2000 tahun yang lalu memang iya. Sekarang apa benar? Khususnya kepada saya Tuhan. Kalau kepada orang sakit, kepada yang merasa mungkin bisa. Tapi ini kepada saya bisa nggak? Pada saya di bulu tangkis, di profesi saya. Satu hari tahun 84 saya diangkat jadi tim manajer Indonesia untuk Thomas Cup. Pertama kali saya pegang. Wah, saya sudah bertobat. Saya adain satu persekutuan doa di antara para olahragawan. Kemudian saya memanggil hamba Tuhan untuk ya paling tidak seminggu sekali, bahkan pelayanan hampir. Kadang-kadang olahragawan itu ya susah gampang. Itulah memang sifatnya, karena memang dia harus menang, dia berlatih keras, bisa kayak anak-anak, bisa ingin dimanjain, harus disiplin, berani. Itu olahragawan biasanya gitu. Tetapi pada saatnya ya memang harus berani begitu, jangan terus jadi ya takut begitu. Itu nggak benar itu. Kita adain satu persekutuan, kemudian berangkat ke sana. Pada waktu berangkat banyak kritik.
Kenapa bawa hamba Tuhan? Kenapa nggak bawa yang lainnya juga? Tapi mayoritas pada waktu itu memang anak-anak Tuhan semua. Memang belum sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus itu adalah ya satu kuasa di dalam segala hal. Bahkan kalau kita yakin dalam apapun Kristus itu bahkan Yesus itu akan menolong kita. Itu janji Tuhan dalam firman Tuhan. Dan ngadain satu persekutuan, dan dalam persekutuan itu sebelum berangkat Prisan, ada hamba Tuhan pendeta mengatakan bahwa Yesaya 41 ayat 10 itu pegangan, bahwa saya pegang Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, akan membawa kemenangan. Wah, saya bilang luar biasa. Memang lagi ya bingung apa benar Tuhan, karena belum pernah. Dan lawan kita yang utama dalam bulu tangkis pada itu regu Cina. Bertanding mulai dari babak pertama ini sampai di final. Wah, sampai di final saya juga bilang ini yang terakhir. Kalau kalah di final ya kalah, nggak ada istilah ya sudah sampai di final bagus deh. Kalau kalah ya kalah gitu aja di final. Kemudian ada 5 partai, 3 partai tunggal, 2 partai ganda. Kami hitung-hitung, wah ini partai pertama harus menang, partai tunggal. Partai kedua tunggal, ketiga kalah. Keempat, kelima ganda menang. Jadi kalau partai pertama ini kalah, ya sudah kalah semua. Partai ganda percuma saja main gitu. Hitung-hitung, oke harus menang, berdoa. Hamba Tuhan berdoa. Partai tunggal pertama, hampir menang, kalah. Waduh, langsung sampai di sini. Ini bagaimana ya? Partai kedua mulai main. Partai kedua lawannya itu Han Jian. Itu salah satu pemain bulu tangkis di Cina yang cukup hebat. Nah mungkin menang nih pemain Indonesia ini, sudah kalah. Pertama 2 bulan sebelumnya ketemu kalah dia. Terus kita berdoa. Adik saya waktu itu juga datang, dia bilang begini, gimana ya ini kita kalau nggak menang ini partai kedua, kalah kita benar-benar. Karena partai ketiga jelas-jelas kalah, yaitu pemain baik dari Cina yaitu Yang. Pasti kalah ini kalau partai ketiga. Kalau udah partai kedua kalah, partai ketiga udah habis, menang regu Cina. Terus adik saya mengatakan gini aja deh, kita boleh nggak berdoa begini sama Tuhan? Tuhan, Engkau kirimkan malaikatmu dan Engkau suruh malaikatmu itu pegangin kaki lawan itu. Saya ketawa ya, saudara aja ketawa, saya juga ketawa dong. Ketawa, nggak enak, ini serius banget adik saya. Saya bilang, loh apa boleh berdoa gitu? Ya boleh dong, kenapa tidak? Itu kan kita kan anak Tuhan, kita minta yang jelas. Panggil malaikat, pegangin tangannya, kakinya, ya pasti nggak akan bisa jalan dia. Iya ya. Wah ketawa juga, boleh juga ini hebat. Imannya pokoknya brak begitu aja. Dia bilang, ya terserah kamu lah berdoa apa enggaknya, pokoknya ya saya nggak keberatan. Ya mungkin dia juga berdoa begitu, main. Game pertama kalah set pertama. Ya malaikatnya nggak mau ini disuruh. Waduh. Pada waktu kita berpikir begitu, ternyata pikiran kita memang pikiran manusia kan. Wajar, semua juga berpikir yang wajar aja. Masa bisa? Ya nggak ada buktinya. Setelah kita bilang gak ada buktinya, set kedua pada angka tertentu, itu lawan lagi ngambil ke depan begini, kaki kanannya itu gitu, habis itu keseret, loh, kita ditanya, kasih tahu, lawannya kesleo, wah bener nih malaikatnya dimegangin, ya nggak usah tangan 2, tangan 1 aja begini ya dipegangin malaikat kan mana bisa, Daud aja kakinya terpelecok, ya toh. Udah nggak bisa jalan apalagi ini, bener juga terpelecok dia. Sejak itu set kedua kalah dia, set ketiga kalah, kita dapat 1 poin saudara-saudara. Saya sampai ya rambut kuduk saya ini bisa berdiri, luar biasa nih Tuhan, mana ada yang bisa gini. Malaikat Tuhan main bulu tangkis, wah pokoknya main apa aja kalau ada malaikat Tuhan udah gak bakal kalah lah kita. Dan ini sungguh nyata saudara.
Si pemain ini nggak pernah menang sama pemain ini aja. Kok menang pada saat itu? Pada saat kita bilang ya udah nggak mungkin, Tuhan itu mungkin. Amin. Kalau kita bilang nggak mungkin, Tuhan itu mungkin. Karena itu saudara, pilihlah nggak mungkin, Tuhan mungkin. Mau nggak? Nggak mau. Ya namanya itu manusia, saya kira menyadari. Tapi disitulah letak bahwa mujizat itu. Karena memang kita sudah nggak ada harapan. Ya nggak mungkin. Jadi Tuhan bilang mungkin. Memang supranatural ya begitu tuh. Karena otak kita cuma sekepal gini, otaknya Tuhan nggak tahu segede apa. Dia pencipta langit dan bumi. Dan itu merupakan satu mujizat bahwa benar-benar. Tuh pertama kali Indonesia menang dari suku Cina. Sebelumnya kalah. Dan ini merupakan satu keyakinan bagi saya. Memang Tuhan itu ada dan Yesus itu tetap ada sekarang ini. Amin. Dan itu merupakan satu hal yang benar-benar jadi pegangan saya. Satu hal lagi yang saya lihat bahwa Yesus itu benar sungguh luar biasa. Kita minta satu, dia nggak mau kasih satu, ya kasih komplit. Nasi goreng itu pakai telur semuanya. Kita minta nasi goreng aja deh, kasih telur komplit semuanya. Saudara, tahun 4 tahun yang lalu, tahun 92, saya diberi tugas untuk melatih tim putra untuk kejuaraan Olimpiade. Ya saya pada waktu itu terima enggak, saya berdoa terima. Saya terima, ada sejahtera saya terima. Karena misi saya adalah untuk bagaimana memuliakan nama Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan katakan, apapun yang dikerjakan, kerjakanlah seperti kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dan itu merupakan satu kepuasan dalam hidup bahwa sungguh Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya disuruh melatih dengan tim satu lagi, ada pelatih lainnya. Pada waktu dipegang sekali, langsung juara. Wah naik bintangnya pemain-pemain ini. 90 juara, 91 juara, 90 juara, 92 pada saat akhir turun, kalah. Masuk ke pertandingan Thomas Cup, pemain putra yang saya latih itu yang bikin kalah. Waduh, ini rasanya ya bagaimana, tahu sendiri. Saya inginkan kalau menang itu saat yang terakhir, tapi jangan begini gitu. Kalau bisa begini, naik terus kayak naik tangga gitu. Jangan naik turun gunung, sakit kalau bagus turunnya, naiknya berat. Tapi saya yakin waktu itu saya berdoa, Tuhan, saat akhir belum. Walaupun saya mengalami kekalahan yang kurang 1,5 bulan lagi pertandingan besar Olimpiade. Dari mulai saya menjanjikan medali emas, karena kalah-kalah saya bilang, udah jangan medali emas dah, perunggu aja dah, cukup asal medali. Karena udah gak yakin. Ya tahu sendiri, kita lihat kenyataan, dilatih kalah. Biasanya kalau nurun terus gitu, nanti baru naik lagi. Tim dikirim tunggal putra 3, dapat kesempatan berangkat ke Barcelona. Yang pada waktu itu Susi Susanti, dia satu-satunya yang diharapkan medali emas. Sebetulnya ada lagi tunggal putra, tapi karena kalah jadi cuma dia saja deh. Saudara, 8 besar. Ternyata pertandingan masuk 8 besar. Jadi 8 pemain masuk. Di antaranya itu 3 pemain Indonesia. Yang diharapkan juara pada saat itu tuh pemain dari Cina, karena dia juara All England tahun yang sama. Jadi beda cuma paling 3 bulan, dan pasti itu bisa juara lagi gitu. Karena biasanya mereka yang mampu. Mereka juga masuk 3 orang dari sana. Ya paling-paling rame-rame ini sama. Tapi sungguh luar biasa ya, benar Tuhan Yesus benar-benar. Itu pemain kita yang pada saat itu ketemu dengan pemain nomor 1-nya Cina. Di dalam sejarah main dia nggak pernah menang. Kalau udah nggak pernah menang ya, apalagi di situ nggak bakal pernah menang. Yang pernah menang cuma satu-satunya, ya hampir jarang yang menang itu. Yang menang malah justru yang nggak
diperkirakan dari pemain yang jelek-jelek menang. Ini pemain yang top kita pasti kalah kalau pemain nomor 1 ini. Ya kita pikir oke lah, bikin capek saja dah. Mintanya nggak terlalu ini. Akhirnya main-main. Set pertama kalah. Wah udah kalah, kalau set pertama kalah, set kedua udah namuk berat deh teman. Wah tapi ini anak nggak tahu seperti kayaknya punya kekuatan baru. Main. Kita berdoa, main. Pang, set kedua menang. Dan set ketiga ternyata mainnya luar biasa pemain kita. Dan akhirnya menang. Saudara, masuk semifinal 4 orang. 3 itu pemain Indonesia. Saya sampai kaget, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kalau 3, ini minimal bisa mendapat 1 perak, 2 perunggu. 1 masih ketemu lagi ada pemain dari luar negeri lainnya dari Denmark. Berdoa saat itu kita, untuk saat itu Tuhan, ini kesempatan terakhir. Engkau muliakan namamu Tuhan. Saudara, saat itu yang pemain yang terjelek, yang dimain di Thomas Cup pada waktu 1,5 bulan sebelumnya, mainnya jadi luar biasa. Menang dia. Dan masuk All Indonesian Final. Saudara, tahu Tuhan Yesus gak kasih perunggu, dia kasih perak. Kasih emas, kasih perunggu. 3 medali, 3 pemain semuanya dapat. Bendera Indonesia saat itu, 3 bendera Indonesia ditarik, dikumenangkan lagu Indonesia Raya. Saya tidak bisa membayangkan saat itu sungguh. Sampai air mata saya betul-betul turun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa. Dan Engkau luar biasa, dan luar biasa, dan luar biasa. Dan ini merupakan satu kejadian dalam hidup saya, bahwa benar-benar bahwa Tuhan itu tidak memandang hal-hal yang kecil. Itu gampang, itu enggak ini. Kecil pun Tuhan memberikan satu kenyataan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, yaitu iman. Dan semakin kita berharap pada Tuhan, semakin Tuhan bertunjukkan bagaimana kuasanya itu. Dan tapi keyakinan daripada kita sendiri, apakah kita memang menjadi murid Tuhan? Dan seperti dalam tema di sini, jadikan semua bangsa muridku. Dan saya yakin bukan Rudi Hartono saja, tapi saudara-saudara sekalian. Karena zaman sekarang bukan pendeta, bukan penginjil saja. Tuhan membutuhkan saudara-saudara sebagai murid-murid Tuhan. Dan biarlah melalui kesaksian ini saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan kita itu sungguh Tuhan luar biasa. Amin. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Sementara saudara menyiapkan firman Tuhan, saya akan sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan untuk Tuhan mau kita buat di tahun 1996, saudara. Ini merupakan tahun yang baru dan setiap tahun mempunyai tantangan tersendiri. Dan saya percaya tahun 1996 juga memiliki tantangan tersendiri. Orang dunia boleh baca, boleh bicara soal segala sesuatu. Saya percaya saudara juga baca dan dengar. Saudara saya juga baca majalah yang lain dan bilangnya tahun ini tahun tikus katanya. Tikusnya tikus api lagi katanya gitu. Nggak tahu dari mana asalnya. Pokoknya katanya tahun tikus. Dan seperti sifat tikus katanya, suka ngerogotin segala macam katanya. Jadi ekonomi sulit, bencana alam akan terjadi, masalah akan terjadi. Tapi saya berkata tidak ada tahun tikus, yang ada buat kita tahun Tuhan Yesus. Amin saudara. Apapun yang terjadi, Yesus tetap menjadi pegangan buat hidup kita. Dan saudara, tapi lepas dari tahun tikus lah, tahun kerbau kek, saya nggak mau tahu saudara. Yang lepas dari itu semua saudara, saya merasakan memang tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Karena apa? Sebelum memasuki tahun 1996, ada begitu banyak pesan Tuhan yang datang kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan menghadapi tahun 1996. Yang pertama pada waktu itu Tuhan jelas berkata, tahun 1996 adalah tahun peperangan, saudara. Berarti apa? Akan ada banyak tantangan dalam hidup kita. Tuhan katakan ada banyak ujian dan iblis akan dilepaskan untuk seolah-olah mengganggu dan melawan anak-anak Tuhan. Tapi saudara, jangan kita berpikir yang negatif. Jangan mikir, aduh tahun tantangan, tahun peperangan. Saudara, saya mau katakan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Benar?
Semakin besar peperangan itu, semakin besar kemenangan yang kita akan ambil. Amin. Dan kalau makin besar peperangan, makin besar jarahannya. Karena itu kalau mau dapat jarahan banyak, dapat berkat, dapat kemuliaan, dapat pengertian, pegang. Ini tahun kesempatan itu. Amin, saudara. Saudara harus berpikir demikian. Inilah tahun peperangan itu. Tapi saudara dan saya harus tahu, kalau kita menghadapi peperangan, berarti saudara dan saya harus siap untuk menghadapi itu. Perlengkapi dirimu dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, saudara, pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan juga yang bergumul. Tuhan, tahun depan apa yang harus kami siapkan? Kemudian saudara, dia didatangi oleh, pada waktu itu dia dapat penglihatan. Seolah-olah ada seorang nabi datang kepada dia. Dan di dalam alam roh dia tahu inilah Nabi Yeremia. Saudara tahu di dalam Alkitab, Nabi Yeremia adalah nabi yang paling banyak sengsaranya, saudara. Kalau saudara baca riwayat Nabi Yeremia itu khotbah 30 tahun. Tentang bernubuat segala macam. Tapi menurut catatan, 30 tahun bertobat, enggak ada satu yang bertobat, saudara. Kalau saya sudah frustasi dari dulu-dulu, saudara. Tapi puji Tuhan, Nabi Yeremia enggak frustasi. Dia tahu bahwa yang dia sampaikan adalah firman Allah. Terjadi enggak terjadi, orang mendengar tidak mendengar, itu urusan Allah. Karena Allah mau dia melakukan hal itu. Amin, saudara. Belajar punya mata seperti itu. Pokoknya yang namanya sukses itu melakukan kehendak Allah. Sukses itu bukan tergantung dari uang. Sukses itu bukan tergantung dari pujian. Sukses itu bukan dipuji-puji. Sukses itu bukan karena banyaknya orang. Tapi kesuksesan kita sebagai anak Tuhan adalah kalau kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Kalau matamu seperti itu, saudara gak peduli. Turun panggung diomongin, lu khotbah jelek banget, bilang puji Tuhan, pokoknya hati saya benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mau dagangan merosot, bilang gak apa-apa, pokoknya mataku tertuju pada Tuhan. Prinsip hatiku menyukakan hati Tuhan. Amin, saudara. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini didatangi Nabi Yeremia di dalam vision dia. Kemudian Nabi Yeremia berkata demikian. Nabi Yeremia mengalami banyak kesengsaraan, sudah dilemparin batu, dimasukin ke kali dan sebagainya. Dan pada saat itu Nabi Yeremia berkata begini, seandainya saya tahu kemuliaan apa yang Allah sediakan di balik semua penderitaan yang saya alami selama di dunia, saya akan meminta lebih banyak penderitaan. Sudah habis ngomong begitu dia pergi. Terus hamba Tuhan ini mulai bergumul sama Tuhan. Tuhan, apa maksudmu? Kamu kirim kasih vision cuma buat ngomong begitu. Terus Tuhan katakan apa? Siapkan anak-anakku supaya mereka belajar mengerti bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan kalau engkau dan saya mau mencapai kemuliaan di dalam Tuhan, baik di dalam karakter, baik di dalam usaha, baik di dalam keluarga, saudara dan saya harus siap untuk mengalami penderitaan demi penderitaan. Tidak ada yang gratisan, saudara. Kalau saudara semakin mahal, mau barang yang semakin bagus pasti semakin mahal, benar? Demikian juga di dalam Tuhan. Keselamatan itu gratis, tapi selebihnya saudara dan saya harus bayar harganya. Dan bayar lewat apa? Penderitaan yang Allah biarkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau penderitaan datang, terus mulutnya ngomel terus, ya nggak lulus-lulus, saudara. Itu namanya nggak bayar, ngerugiin Tuhan itu namanya, saudara. Tapi kalau bayar, masalah datang bilang apa? Puji Tuhan. Amin, saudara. Ditantang orang, makin banyak orang yang bikin masalah, bilang terima kasih Tuhan, aku berkati mereka. Itu namanya penderitaan yang sesungguhnya, menghasilkan karakter yang disempurnakan. Dan Tuhan bilang, pada saat aku sudah menghasilkan anak-anakku yang cemerlang seperti emas murni, aku akan nyatakan kemuliaanku turun dalam hidup mereka, dalam hidup gerejaku. Saya sering berkata, saudara, kalau kita percaya sama Tuhan itu normal, saudara. Itu harus, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah berubah seperti yang Rudi Hartono katakan. Tapi yang jadi masalah, Tuhan percaya enggak sama engkau dan saya. Ini yang jadi masalah. Alkitab berkata, Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Dia tahu siapa mereka. Tapi saudara, sekarang yang menjadi masalah, apakah Allah juga berkata seperti itu buat kita? Dia bilang, aduh saya nggak bisa percayain karunia buat kamu. Tak kasih karunia sedikit, kepala segede gajah, nanti kamu jatuh. Ya gimana aku mau percaya, kata Tuhan bilang begitu. Saudara, kalau Tuhan berpikir demikian kepada saya, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia tidak bisa berikan kemuliaannya kepada gereja kalau gereja belum bisa dipercaya. Kalau omongannya masih yang enggak, gosipin terus orang.
Begitu dengar, waduh katanya ada hamba Tuhan yang jatuh, terus dimakin digos supaya semakin sip, saudara. Apa jadinya gereja? Apa jadinya gereja, saudara? Kita harus berusaha berkata, Tuhan, buat aku bisa dipercaya, supaya karunia-Nya bisa turun dalam hidup kita. Tuhan bilang yang lain, gimana aku bisa percayakan berkat dalam hidupnya? Baru dikasih berkat tambahan, istrinya juga jadi tambah, saudara. Ya gimana Tuhan bisa percayakan? Saudara, yang menjadi masalah sekali lagi, apakah Allah bisa percaya kepada kita supaya Dia bisa curahkan berkat-Nya, curahkan karunia-Nya, curahkan segala kemuliaan-Nya di dalam hidup kita? Karena itu saudara, inilah tahun di mana biarkan hidupmu dimurnikan Allah supaya Allah bisa percaya kepada kita. Amin, saudara. Saya percaya kalau Dia menemukan engkau dan saya, sudah bisa dipercaya, Dia nggak akan tahan-tahan, saudara. Dia punya beribu-ribu berkat, Dia punya beribu-ribu karunia, Dia punya beribu-ribu kemuliaan, Dia punya segala sesuatu yang siap dicurahkan untuk gerejanya. Sekali lagi, apakah engkau dan saya bisa dipercaya? Saudara, memasuki dua hal itu kita akan pelajari, kita akan baca bersama-sama. Inilah yang kita perlu buat di dalam tahun yang baru, supaya itu bertumbuh-tumbuh dalam hidup kita dan kita menghasilkan orang-orang yang dimurnikan dan keluar seperti emas murni. Kita mulai baca, saudara. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara, kita tahu bahwa janji Allah begitu banyak dalam hidup kita. Ada janji berkat, ada janji kesehatan, ada janji kemuliaan, saudara. Tapi sekali lagi saya berkata, mari kita sudah bosan menjadi orang Kristen yang cuma dengar janji. Saudara mau cuma dengar janji toh? Saya bosan, saudara, dengar janji. Janjinya sih gede, tapi nggak ada kenyataannya. Percuma kan, saudara? Benar? Kita sudah butuh waktunya menjadi penggenap-penggenap janji Allah. Orang yang tidak hanya mendengar janji, tapi menerima janji Allah, saudara. Itu berbeda sekali, saudara. Ada orang yang bisa bilang begini sama saya, Bu, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu jamah ibu, Tuhan itu pakai ibu, Tuhan itu berkati ibu. Saya bilang, benar, puji Tuhan. Terus saya bilang, tapi sayang kok cuma pakai ibu ya, nggak pakai saya. Saya bilang dalam hati, orang yang begini ini susah, saudara. Karena apa? Selalu pikirannya cuma, oh ya Tuhan itu luar biasa. Tapi buat orang lain, enggak buat saya. Dan saudara, jangan jadi orang yang cuma dengar janji. Dengar janji bahwa Dia itu hebat. Dengar janji bahwa Tuhan luar biasa. Tapi jadilah orang yang menerima janji. Amin, saudara. Jangan jadi bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir dengan janji akan mendapat tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka keluar jutaan orang, tapi dari orang sekian banyak yang mendengar janji, cuma 2 orang yang masuk. Yaitu siapa, saudara? Kaleb dan Yosua. Dan yang baru adalah anak-anak kecil, saudara, yang kemudian menjadi dewasa di dalam perjalanan. Jangan kita jadi orang yang seperti itu, putar-putar di padang pasir, akhirnya mati, nggak pernah terima janji, saudara. Cuma mati di padang pasir. Kita nggak mau. Kita jadi orang yang menerima janji. Janji semua yang Allah janjikan. Nah, untuk itu dikatakan di ayat 5, justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi yang pertama, untuk menerima janji itu kita membutuhkan apa, saudara? Iman. Kita membutuhkan iman. Dan saudara, apa sih iman? Iman itu kelihatannya gampang, percaya.
Tapi kayak Rudi Hartono tadi bilang apa? Orang Kristen maunya yang apa? Yang masuk akal. Kalau enggak susah, saudara. Tapi kita berkata, kalau mau yang cari yang susah, itu baru namanya iman. Gak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Amin, saudara. Itulah iman. Iman berarti pada saat tantangan datang, berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Karena lewat tantangan ini kemuliaan Allah menjadi nyata dalam hidupku. Itulah iman. Iman berarti apa? Berkata bahwa Yesus baik dan apapun yang dia buat dalam hidup kita, itu baik. Walaupun rugi, Yesus baik? Amin. Itulah iman, saudara. Iman mengatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah iman, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, pada akhir zaman ini Allah sedang merindukan satu iman yang lebih tinggi lagi, yaitu iman seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Saudara baca di dalam Alkitab, Sadrak dan Mesakh dan Abednego adalah 3 pemuda yang dihadapkan kepada perapian yang menyala-nyala, dan sebelah sananya patung. Dan Nebukadnezar bilang, 3 orang ini, kamu tinggal bungkuk sekali aja, cuma bungkuk begitu, lolos dari perapian yang menyala-nyala. Tapi kalau kamu nggak bungkuk, nggak menyembah patung ini, kamu tahu bagianmu adalah perapian yang menyala-nyala. Mereka jawab apa, saudara? Alkitab mencatat, Sadrak, Mesakh, dan Abednego berkata apa? Kalau Tuhanku mau menolong aku, dia sanggup menolong aku. Tapi seandainya Allah tidak menolong aku, harap Tuanku tahu, saya tidak akan menyembah patung itu. Itulah iman, saudara. Itulah iman yang sesungguhnya. Bisakah saudara berkata, Tuhan, saya tahu kalau engkau mau, dalam sekejap engkau akan melepaskan saya dari sakit penyakit. Kalau engkau mau Tuhan, saya dengan sekejap engkau bisa memberkati aku. Engkau bisa melepaskan aku dari hutang. Tapi iblis dengar, seandainya Allah belum mau menolong saya tidak akan keluar dari jalan-jalannya. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Bisa berkata begitu? Walaupun sakit, berdoa, gak sembuh-sembuh. Walaupun mepet terus, berdoa, seolah-olah kelimpahan tidak datang-datang. Bisa tetap berkata, iblis dengar, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyembah engkau. Dan saya percaya itulah iman yang Allah sedang harapkan pada akhir zaman. Seolah-olah pada saat Nebukadnezar mendengar itu, dia berkata apa? Panaskan api itu 7 kali lipat. Pada saat iblis mendengar ikrar dari iman kita, dia akan berkata, coba saya akan hancurkan dia lebih lagi. Tapi saya berkata, kalau api pencobaan itu makin panas, saudara harus tahu, penyelesaian makin dekat menjadi kenyataan buat kita. Amin, saudara. Ini sifat Tuhan kita. Dan pada waktu mereka dimasukkan dalam api itu, mereka bertiga tidak ada yang hangus. Mereka bahkan berubah wajahnya menjadi anak-anak dewa, saudara. Inilah Tuhan kita. Semakin ditekan, wajah kita, karakter kita akan berubah menjadi anak-anak yang penuh kemuliaan Allah. Amin, saudara. Dan saya melihat itu dalam hidup saya, saudara. Saya lihat bagaimana Allah ubah setiap yang namanya malapetaka menjadi kemuliaan yang luar biasa di dalam hidup saya. Segala sesuatu, saudara, apapun, saudara. Baik itu penyakit, saudara. Baik itu yang namanya kebodohan. Baik itu yang namanya kesengsaraan. Semua Allah ubah menjadi sesuatu yang menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya boleh bersaksi sampai detik ini, dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Saudara, saya mau cerita satu perkara pengalaman saya pada waktu saya sekolah di negeri Belanda. Ini merupakan sesuatu yang saya masih ingat dan saya katakan, Tuhan, benar engkau itu Allah yang luar biasa. Waktu itu saya tingkat 1, saudara. Dan saya sudah dapat ultimatum dari polisi, saudara. Waktu itu polisi, kalau di sana itu namanya propadus sebenarnya, bukan tingkat 1. Propadus itu sama dengan di sini sarjana muda lah, begitu, saudara. Dan pada waktu saya sekolah di Belanda, sekolah arsitek di sana itu punya batasan dalam 2 tahun kamu harus selesai propadus, saudara. Ya bisa disebut tingkat 1, tapi itu lain sebenarnya sama di sini. Dan pada waktu itu saya sudah 2 tahun nggak selesai propadus saya. Kemudian saya dapat surat dari polisi. Polisi bilang, kalau kamu dalam waktu 2 tahun, dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini tidak bisa menyelesaikan propadus, kamu harus pulang ke Indonesia. Karena di sana itu ketat sekali kita diawasi. Mereka takut kita alasan sekolah tapi kerja, saudara. Jadi mereka ketat sekali mengawasi kita. Dan pada waktu itu, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu berkata saya ke Belanda untuk sekolah arsitek dan kau berkata saya berhasil. Tapi nggak mungkin saya selesaikan dalam 6 bulan. Kenapa, saudara? Ada satu pelajaran, saudara, itu sudah tidak ada tentamennya dalam 6 bulan itu.
Itu baru ada tentamennya saudara, untuk 6 bulan, sesudah itu 9 bulan kemudian baru ada tentamennya. Dan untuk lulus saudara, itu harus ada. Fak itu ada, itu sosiologi waktu itu saudara. Harus saya menyelesaikan itu dulu baru saya bisa selesai propadu saya. Saya bilang gak mungkin, saya berdoa Tuhan berkata apa? Yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Amin saudara. Saya cuma bilang, ya sudahlah Tuhan, saya gak percaya, gak mungkin, gak ada ujiannya. Dan dosen ini gak terima modeling, gak terima ujian yang lisan saudara. Dia bilang, jadi saya bilang gak mungkin saya lulus. Tapi Allah bilang engkau akan lihat mujizat Allah. Engkau jalani kerjakan yang lain yang tidak bisa engkau kerjakan. Biar aku yang mengerjakan. Pegang ini saudara. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, Allah akan kerjakan buat kita. Amin. Karena itu semakin banyak yang mustahil makin puji Tuhan. Yang kerja Allah terus, kita gak kerja-kerja saudara. Tapi kalau yang masih mungkin kerjakan saudara. Puji Tuhan punya prinsip begitu. Dan pada waktu itu saudara saya menyelesaikan semuanya. Akhirnya tinggal 1 fak ini saudara. Dan saya melihat Allah itu luar biasa. Dosen ini tuh terakhir mengadakan waktu itu Desember. Dan Desember saya gak sempat ikut ujian. Tapi saya heran. Nilainya yang ujian Desember itu gak keluar-keluar saudara. Tahunya persis pada waktu saya hendak mengajukan surat permintaan ijazah saudara. Saya bilang Tuhan ini kurang 1 nilai, cuma nilai itu. Saya nggak tahu bagaimana. Tuhan bilang tunggu, besok paginya keluar pengumuman. Dia bilang apa? Sejak Desember itu saudara, dia sakit berat sampai bulan Juni. Bayangkan 6 bulan sakit saudara. Terus dia bilang di pengumumannya itu bilang begini, karena itu semua orang yang mau lulus, dia bilang gitu, yang sudah pernah ikut ujian, yang nggak sempat dikoreksi hasilnya, dia bilang begitu, semua dinyatakan lulus, dia bilang begitu. Pokoknya nilainya nggak tahu berapa dinyatakan lulus karena dosennya nggak sempat periksa ujian karena sakit 6 bulan. Dan saudara, saya waktu itu nggak ikut ujian, cuma daftar saudara. Saya nggak ikut ujian, cuma daftar. Nama saya tertulis Indriati begitu ya, daftar ikut ujian, tapi datang aja enggak, nongol aja enggak waktu itu. Tapi karena yang dijadikan patokan itu apa? Daftar yang ikut ujian. Saya ketiban untungnya, lulus saudara. Padahal ikut ujian aja enggak saudara. Dan saya percaya semakin mustahil Allah semakin bekerja luar biasa. Amin saudara. Karena itu mari kita punya iman, itulah iman saudara. Wis lah, saya bilang selalu saya berkata begitu. Udah nggak usah lihat kenyataan, lihat Tuhan. Itu cukup buat kita. Amin saudara, lihat Tuhan, jangan lihat kenyataan. Kalau saudara lihat kenyataan makin lama makin pusing saudara. Tapi kalau lihat Tuhan, dia bekerja sekali. Detik sedetik dia ubah segala sesuatu. Kita lanjutkan. Setelah itu dikatakan apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, saudara. Saudara jadi orang Kristen jangan terus minta saya. Jangan selalu berkata Tuhan berkati saya. Tuhan tolong limpahi, ubah saya, semua saya. Saudara, yang disebut kebajikan adalah punya hati untuk berpikir untuk orang lain, saudara. Itulah kebajikan. Orang Kristen yang tidak pernah memikirkan orang lain, orang Kristen yang tidak pernah berbuat sesuatu untuk orang lain, dia tidak mungkin bertumbuh. Dan itulah yang menyebabkan kematian. Kalau saudara mau mati cepat rohaninya, saudara, jadilah orang Kristen yang egois. Saya, tak jamin 3 bulan aja mati rohanimu. Tapi kalau mau jadi Kristen yang bertumbuh saudara, belajar untuk memberi. Belajar melangkah, mendoakan orang lain. Belajar menjadi berkat. Kalau terima firman Tuhan, bagikan kepada orang lain. Saudara akan menjadi Kristen yang kuat dan bertumbuh. Karena dikatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik untuk orang lain saudara. Saya melihat saudara, benar-benar pada akhir zaman ini Allah rindu kita berbuat sesuatu yang real untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita saudara. Jangan cuma hanya sekedar berdoa saudara, tapi enggak melakukan sesuatu, bertindak saudara. Saya melihat bagaimana ibu-ibu saudara yang tidak punya karunia apa-apa, tidak bisa membaca firman Tuhan dengan baik, tapi dipakai Allah dengan kuasa saudara. Ada seorang ibu di dekat rumah saya saudara, dia ini enggak pernah ngomong juga belepotan saudara. Kalau berdoa juga enggak lancar saudara. Dan kalau mau berdoa itu baru 2 kalimat sudah keburu nangis saudara. Saya sampai mikir, aduh Tuhan, ibu kayak begini bisa dipakai apa? Tapi saudara tahu, berapa kali tetangganya sakit, dia cuma datangin, dia pegang tangannya, dia sembah Tuhan, sembuh saudara.
Ada keluarga yang lain, saudara, yang mengalami anaknya sudah positif, saudara, positif kena hepatitis, dan dokter bilang harus diopname di rumah sakit sekian-sekian, setiap hari disuntik dan sebagainya. Dia datang berdoa setengah jam, dia berdoa, besok paginya diperiksa, saudara, darahnya total sembuh. Hanya karena apa? Ada orang yang mau bertindak dengan iman. Amin, saudara. Mari lakukan. Bertindak, lakukan sesuatu, saudara. Kebajikan, engkau bisa mendoakan orang lain. Engkau bisa berbuat, datangi orang yang membutuhkan. Maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara, ibu ini, saudara, saya bersaksi bagaimana ibu ini luar biasa diberkati Tuhan. Saya melihat bagaimana Allah mengasihi dia. Banyak orang berkata kalau saya saksikan bagaimana Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memperhatikan kebutuhan saya sampai yang kecil-kecil. Dia bilang apa? Ya itu si Ibu Iin khotbah di mana-mana, semua kenal Ibu Iin. Siapa yang gak ingat sama Ibu Iin, siapa yang lupa sama Ibu Iin, katanya bilang begitu, saudara. Karena itu saya mau saksikan bagaimana orang kecil Tuhan perhatikan. Kenapa? Dia punya kebajikan untuk orang lain. Saudara, ibu ini hidup dari cuma warung di depan rumahnya. Warungnya juga omsetnya nggak besar, sehari itu paling 5.000, 10.000 bersih kotornya, saudara. Jadi belum keuntungan dia, saudara, sedikit sekali yang dia dapat. Tapi ibu ini luar biasa, saudara. Kalau dia digerakkan Tuhan memberi hamba Tuhan, atau dia digerakkan Tuhan memberi seseorang, dia nggak pernah ragu-ragu. Berapapun Tuhan tuntut, dia kasih, saudara. Dia ibu yang luar biasa, ibu yang mendoakan, yang seperti saya saksikan, mendoakan dan menjadi berkat buat banyak orang. Sekali waktu dia datang ke rumah saya, saudara. Pada waktu itu dekat-dekat Natal, dia datang ke rumah saya. Dan biasa setiap kali dia selalu sharing dengan saya, terus kemudian berdoa bersama-sama saya. Dia datang ke rumah saya untuk sharing dan untuk mendoakan saya. Dia bukan ibu yang selalu bilang doain saya, enggak, saudara. Kalau dia datang ke tempat saya itu didoain sama dia, saudara. Dan saya mengucap syukur untuk orang-orang Kristen yang begitu. Saya jujur setiap hari terima puluhan telepon, saudara. Tapi semuanya minta didoain, saudara. Nggak ada yang bilang, Bu, saya doain ibu ya, gitu, saudara. Dan saya senang sama ibu ini. Kalau datang selalu bilang, Bu, saya berdoa untuk ibu. Saya berdoa untuk pelayanan ibu. Saya langsung bilang, iya Bu, saya berlutut, ibu boleh doain saya bilang begitu. Dan ibu ini senang cuma menyembah, mendoakan saya. Pada waktu itu kami selesai sharing, saya itu mau tutup mata, saudara. Mau tutup mata, persis saya mau tutup mata, Tuhan bilang, Roh Kudus bilang dalam hati saya, lihat kakinya, saudara. Saya langsung ngelirik kakinya, langsung saya bilang, ngerti Tuhan, saya tahu. Kenapa, saudara, saya bilang begitu? Sebelum ibu ini datang, seminggu sebelumnya, saudara, kurang lebih seminggu atau 2 minggu saya lupa, ada orang datang dari Jerman, saudara, bawa oleh-oleh buat saya. Dia bawa sepatu yang mereknya bagus, mahal, empuk, saudara. Saya mikir, waduh, terima kasih Tuhan, dapat sepatu sama sandal, double. Jadi saudara, dapat sepatu sama sandal, bagus sekali, merek dari Jerman asli, made in Germany gitu ya, saudara. Terus waktu itu saya buka, saya langsung lesu, saudara. Kenapa? Orangnya nggak nanya nomornya. Dia ngasih nomor 40, saudara. Kaki saya nomor 38, saudara. Jadi nggak bisa dipakai, kegedean. Tapi pada waktu itu saya bilang, Tuhan, orang ngasih kok ya nggak nanya. Tuhan bilang, siapa bilang buat kamu? Tunggu, kata Tuhan bilang begitu. Iya, saya ini suka GR, saudara. Selalu mikirnya saya terus, saudara. Terus saya tunggu. Jadi saya tunggu. Nah, waktu saya berdoa, saudara, Tuhan bilang langsung, lihat kakinya. Makanya saya bilang ngerti Tuhan. Kenapa? Kakinya gede, saudara. Dan saya tahu, oh, ukuran 40, saudara. Buat dia berarti. Begitu selesai berdoa, saya bilang sama dia, Bu, ini ada berkat dari orang lain juga. Coba ibu pas. Langsung dia coba, dia pas tepat, dan dia menangis, saudara. Dia menangis, dia berkata pada saya, Ibu Iin tahu enggak? Dia bilang, saya coba cari, sepatu saya tuh rusak, Bu. Saya coba cari sepatu ukuran 40 yang dalam negeri masih enggak cukup buat kaki saya. Dia bilang begitu. Kemudian dia bilang, kalau saya mau beli ukuran luar negeri, saya enggak punya uang, Bu. Di atas 200 semua. Tapi dia bilang, Tuhan itu baik ya, Tuhan tahu kaki saya itu gede, dikirimin oleh-oleh dari Jerman. Amin, saudara. Tuhan itu luar biasa, saudara. Karena itu enggak peduli, saudara. Saudara berdiri di pojok manapun, kalau saudara menyenangkan Tuhan, berkat Allah sampai ke pojok itu. Amin, saudara. Punyalah kebajikan. Belajar untuk mikirin orang lain, jangan kayak saya mikirinnya saya terus gitu, saudara. Kalau dapat berkat, tanya dulu, Tuhan ini buat siapa gitu ya. Jangan bilang buat saya terus, saudara. Dan nanti saudara akan lihat, tapi saudara, Tuhan itu nggak pernah utang.
Saya kasihin sepatunya, saudara. Kemudian seminggu sesudah itu saya ingat ada orang datang ke rumah saya bawa 2 sepatu 1 sandal, ditambahin sama Tuhan. Semuanya pas ukuran saya, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Kalau kita mau jadi saluran berkat, Dia selalu buat kembalikan kepada kita berlipat kali ganda. Amin, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Mari berbuat kebajikan. Teruskan setelah itu. Dan kepada kebajikan apa, saudara? Pengetahuan. Saudara, di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi di dalam bahasa aslinya itu umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara, ada banyak orang Kristen gak pernah punya pengetahuan yang benar, gak baca buku, saudara. Saya anjurkan saudara itu baca buku. Kenapa, saudara? Karena banyak informasi yang saudara bisa dapat dari buku, saudara. Baca buku dari segala macam, saudara. Nggak cuma yang Kristen, coba baca buku yang lain. Saudara akan tahu dunia ini lagi larinya kemana. Saudara akan tahu bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya membiasakan diri saya untuk selalu membaca buku dari Robert Liddon, dari mana. Supaya apa? Saya tahu Allah sedang bergerak kemana. Dan kalau saudara belajar membiasakan menambah pengetahuan, saudara akan bertumbuh dan tidak mudah dibohongin oleh iblis, saudara. Saat-saat ini saya sedih sekali. Saudara dengar yang namanya tenaga dalam pranada? Saudara nggak dengar, puji Tuhan, saudara. Itu masuk televisi segala. Katanya bisa menyembuhkan, itu dari kosmis, saudara. Katanya begitu. Cuma disalurin tenaga dalam begitu, itu sembuh, saudara. Dan dia begitu terang-terangan masuk televisi bilang siapa yang sakit-sakit apa saja disalurin tenaga dalam sembuh. Dan saudara, yang mengerikan, bahkan pendeta pun percaya kalau itu tenaga kosmis, saudara. Padahal kalau saudara baca dengan banyak pengetahuan, saudara akan tahu itu alirannya, dasarnya dari kebatinan. Dan jelas itu berasal dari kuasa kegelapan. Dan saya sedih sekali, saya konseling banyak orang menggunakan tenaga pranada. Katanya apa? Dianjurkan dokter. Dokter bilang itu nggak apa-apa, cuma sekedar saluran tenaga dalam. Saudara, hati-hati. Belajarlah jadi orang Kristen yang punya pengetahuan. Jadi nggak mudah diombang-ambingkan. Saya sedih karena banyak anak Tuhan nggak pernah baca Alkitab habis dari depan sampai belakang. Saudara tahu dari agama lain, mereka begitu banyak yang dianjurkan akhir-akhir ini untuk mempelajari Alkitab, untuk cari kesalahan Alkitab. Jadi mana ayat-ayat yang bertentangan itu disuruh mencatat. Dan dalam waktu 3 bulan mereka diwajibkan untuk habis dan bisa mencatat semua kesalahan Alkitab. Tapi yang mengerikan, orang Kristen nyatanya sudah bertahun-tahun Kristen, 6 tahun Kristen gak pernah habis-habis baca Alkitab, saudara. Gimana mau punya pengetahuan? Nanti berhadapan dengan mereka yang mengatakan Alkitab bilang begini, salahnya di sini. Orang Kristen bengong aja, saudara, memble aja, saudara. Ini bukan zamannya lagi. Tambahkan kepada dirimu pengetahuan. Supaya mereka berkata apa? Engkau punya pengetahuan untuk menjawab mereka. Amin, saudara. Ini waktunya. Baca Alkitab, baca buku-buku, cari pengetahuan itu. Supaya engkau dan saya didapati seperti bintang yang bersinar terang. Ini waktunya karena Alkitab berkata, pada akhir zaman orang-orang berhikmat akan tampil seperti bintang terang. Pada saat kegoncangan ekonomi, kegoncangan segala sesuatu akan melanda dunia ini. Tuhan berkata, hikmat yang daripadaku akan berbeda dengan hikmat dunia. Mereka akan tampil dan menunjukkan bahwa mereka punya kuasa untuk menghadapi masalah. Dan ini yang Allah sedang nantikan terjadi dalam hidup kita. Mari saudara tambahkan pengetahuan. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu dikatakan apa? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Mari saudara, kita harus tambahkan penguasaan diri hari lepas hari. Belajar menguasai diri mulut ini loh, saudara. Jangan kebanyakan ngomong yang enggak, saudara. Jangan banyak, aduh akhir-akhir ini saya sampai sedih. Anak Tuhan kemanapun saya pergi ngomongnya langsung begini. Bu, dengar gosipnya hamba Tuhan itu loh, Bu, katanya jatuh. Bu, dengar gosipnya, Bu, katanya gereja itu loh pecah. Aduh saudara, Bu yang ngomongin yang lain, ngomonginnya kok senengnya yang begitu-begitu, saudara. Mari kita belajar untuk mulut kita membicarakan hal yang positif. Amin, saudara. Kita bicarakan yang positif, itu termasuk penguasaan diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri bicara soal banyak hal. Kenapa? Seperti yang saya katakan, tahun ini adalah tahun pengujian. Tahun tantangan demi tantangan datang. Tahun masalah datang. Dan saudara, pada saat kita menghadapi masalah, kalau emosi kita meledak, kalau kita bangkit, Tuhan berkata orang yang seperti itu tidak akan bisa menerima apa-apa. Alkitab berkata apa? Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa.
Kita perlu menguasai diri. Masalah boleh datang, tetap tenang saudara. Dan saya melihat benar saudara, tak begitu tahun baru ini begitu banyak masalah datang yang menggoda marah saya saudara. Tapi saya berkata, Tuhan tolong berikan saya penguasaan diri. Berikan penguasaan diri. Kita diuji hari lepas hari, tapi lewat ujian itu berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Amin saudara. Sekali waktu saudara, supir saya pelayanan di drop, terus kemudian saya bilang sama sopir saya, tolong jemput teman saya sebentar di situ, kemudian balik lagi jemput saya. Nah, nggak tahu bagaimana iblis itu sering buat masalah saudara. Supir saya tuh sudah nunggu di depan tempat janjiannya dengan teman saya. Teman saya bisa nggak lihat mobil saya. Jadi teman saya pulang dengan kendaraan lain dan sopir saya nggak berani pulang karena belum menjemput teman saya. Nunggu terus di situ, saudara. Akibatnya saya juga nunggu supir saya selesai jam 2 pelayanan, nggak ada saudara supir saya. Saya tunggu sampai jam 3 nggak ada. Dan kemudian pada waktu itu kok ya kebetulan nggak ada yang bisa nganterin saya pulang. Jadi tuan rumahnya itu mau pergi lagi. Jadi dengan hormat dia bilang, Bu Iin maaf ya bukan yang ngusir, tapi saya mau pergi. Jadi Ibu Iin tolong pulang, katanya bilang begitu saudara. Itu sih ngusir juga saudara, tapi halus. Terus kemudian saya bilang ya sudah, saya mau panggil taksi saya bilang. Terus dia bilang, Bu, rumah saya ini jauh kemana-mana. Dia rumahnya itu di antara Bekasi dan Jakarta. Biasanya taksi nggak ada yang mau ke sini. Waduh, saya bilang puji Tuhan, ini benar-benar namanya ujian untuk menguasai diri. Terus dia bilang begini ya Bu, saya nggak sempat nganterin Ibu, saya drop Ibu di depan, nanti di depan itu ada angkot banyak, dia bilang begitu. Terus Ibu bisa naik angkot, saya bilang oh ya nggak apa-apa. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya di drop di depan, saya naik angkot, tengah jalan saudara hujan, gede saudara. Saya bilang Tuhan, dan waktu itu airnya agak meluap sehingga angkotnya sedikit bocor gitu dan suasananya nggak enak sekali. Di tengah jalan saudara, dalam keadaan gerimis, hujan, becek, angkotnya berhenti. Bilang apa? Hari ini saya nggak meneruskan sampai ke tempat tujuan karena saya mau benerin mobil saudara. Kami diturunkan di tengah jalan, coba saudara, suruh cari angkot lain saudara. Saat itu saya sampai berpikir, Tuhan, saya dibuat kesel luar biasa saat itu. Rasanya pengen sekali marah sama supir atau marah sama keadaan. Tapi di tengah saya dalam keadaan kesal saudara, saya naik mobil, saya naik angkot lagi saudara yang kedua. Saat itu saya mulai menjerit, saya biasakan diri saya. Kalau emosi saya mulai naik, saya panggil dia, saya panggil bapak saya bilang bapak, tolong Tuhan, engkau tahu emosiku mulai naik, kalau engkau nggak tenangkan sopir datang bisa saya damprat, saya bilang tolong Tuhan, tolong. Saya panggil dia bapak, kemudian ada suara lembut sekali, dia bilang apa? Aku mengasihi engkau. Langsung begitu dia bilang aku mengasihi engkau, hati saya langsung tenang saudara. Saya bilang terima kasih Tuhan, benar kasih-Mu mengatasi segala keadaan. Tapi Tuhan gak stop sampai situ. Setelah dia bilang aku mengasihi engkau, dia bilang baru naik angkot udah ngerutuh, dia bilang begitu saudara. Yang lain di desa gak bisa naik angkot, jalan puluhan kilometer pok belajar tahu diri, katanya bilang begitu. Roh Kudus itu sering bercanda dengan saya. Kalau saudara kenal dia itu pribadi yang sangat mengagumkan saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia belai-belai saya dulu supaya saya tenang, habis itu baru dimarahin saudara. Itu Roh Kudus. Jadi kalau saudara punya anak demikian juga, mau negur anak baikin dulu saudara. Setelah dia tenang baru ditegur. Itu caranya Tuhan, belajar dari Tuhan, manjur saudara. Karena saya punya banyak anak angkat saudara. Dan kalau marahin mereka saya baikin dulu. Sampai hatinya tenang, udah tenang saya bilang, Bu ya tahu diri, saya bilang begitu. Masih ngerti saudara kalau begitu. Tapi kalau dia lagi emosi, kita emosi buyar saudara. Dia nggak bisa masuk apa yang kita mau. Dan saat itu saya belajar, benar Tuhan, saya seringkali masih nggak tahu diri. Orang lain jauh lebih menderita, saya masih soal kecil aja nggak bisa mengucap syukur. Dan saudara Tuhan katakan tambahkan penguasaan diri. Dalam segala keadaan, semakin keadaan menekan, masuk kamar berdoa Bapak. Kalau saudara sekali bilang Bapak, dia belum datang, teriak lagi Bapak. Saya percaya tidak ada bapak yang tahan kalau kita berteriak memanggil namanya. Benar saudara? Karena hatinya sangat mengasihi kita. Kalau anak saya yang umur 2 tahun sudah mulai panggil mama, biar saya lagi berdoa rasanya pengen dikuat-kuatin supaya nggak dengerin dia. Dia datang ke pangkuan saya, mah, lama-lama juga nggak tahan, melek juga saudara. Terus saya tanya mau apa? Seringkali Tuhan bilang, kalau kamu aja hatimu gak kuat kalau dengar anakmu teriak mama, apalagi aku yang penuh kasih. Kalau ada anakku yang berteriak papa,
dalam hatinya sungguh-sungguh mengharapkan aku pasti datang menjenguk dia. Amin saudara. Mari saudara, apapun keadaanmu, jangan marah dulu, tapi teriak dia dulu. Keadaan mepet seperti apapun, teriakkan nama dia. Maka saudara akan lihat kelepasan akan terjadi. Ingat, di dalam penguasaan diri, damai sejahtera Allah akan turun. Dan di dalam damai sejahtera, kerajaan Allah akan diturunkan dalam hidup kita. Amin. Ini rahasia kemenangan. Kita lanjutkan. Setelah penguasaan diri apa? Dan kepada penguasaan diri ketekunan, saudara. Kita membutuhkan ketekunan. Banyak orang, saudara, mau mencapai sesuatu tapi nggak tekun. Baru usaha, keluar lagi, gagal lagi, balik lagi dari nol. Bagaimana bisa berhasil? Bagaimana mau pelayanan? Kalau misalnya pertama kali pelayanan, kemudian ada tantangan keluar, cari gereja yang lain. Enggak tekun, saudara, enggak tekun. Saudara jangan pikir setiap hamba Tuhan atau seperti Rudi Hartono langsung dipanggil orang melayani. Enggak, saudara. Kita juga mulai dari bawah, saudara. Kita mulai dari bawah, tapi belajar untuk tekun, belajar untuk tekun. Amin, saudara. Saya belajar untuk tekun bagaimana Allah buat saya, latih saya di negeri Belanda. Allah janjikan perkara yang besar di sana. Allah janjikan urapan, Allah janjikan mujizat demi mujizat, saudara. Tapi saya tunggu 7 tahun, saudara. Dan seolah-olah cuma kayak percikan hujan yang datang, gak pernah hujan lebat. Gak pernah yang dijanjikan itu datang dengan nyata, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Tetaplah tekun. Tuhan tuntut saya setiap hari waktu itu mendoakan kota saya. Dan saya doakan selama 7 tahun. Tuhan tuntut waktu itu saya berpuasa 40 hari 40 malam. Saya lakukan. Tuhan waktu itu minta sering kali malam-malam, saudara. Saya berjalan ngiterin kota itu ataupun naik mobil untuk apa? Mendoakan kota itu. Saya lakukan. Tapi toh tidak terjadi apa-apa seolah-olah. Tapi saya percaya dia tetap ya dan amin. Benar, saudara? Apa yang Allah buat? Begitu saya pulang ke sini, saudara, Allah lawat kota saya. Sekarang saudara, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa di sana. Kalau sekali waktu saudara ke sana, saudara boleh mampir di kota Delft, tempat kami kebaktian. Kalau kebaktian hampir separohnya rebah, ada holy laughter, ada apa segala sesuatu terjadi di sana. Lawatan Allah begitu luar biasa di sana. Saudara, saya kadang-kadang tanya sama Tuhan, Tuhan, saya yang seolah-olah saya cukup berjerih payah untuk menabur, kok orang lain yang nuai. Tuhan bilang apa? Itulah prinsip ilahi. Gak boleh lihat hasilnya, tapi matamu tertuju pada Tuhan. Amin, saudara. Gak perlu. Saudara kalau tanam benih, terus saudara pengen lihat, dikorek lagi. Udah tumbuh belum? Oh belum, tutup lagi. Pernah tumbuh gak, saudara? Gak akan pernah tumbuh. Setiap hari dikorek, mau lihat tumbuh belum? Gak tumbuh-tumbuh, saudara. Tanam benih itu tutup dengan tanah. Biarkan Allah yang mengerjakan, sekali waktu dia akan bertumbuh. Amin, saudara. Ini prinsip. Gak usah lihat, saudara. Yang penting kerjakan bagianmu. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan cuma saya yang menabur. Saya tahu banyak orang yang menabur. Dan kemuliaan adalah hanya bagi Allah. Saudara, soal ketekunan, saudara. Ada satu kesaksian yang saya dapat dari seorang teman saya. Dia seorang Padang dan dia bertobat, saudara. Dulunya dia ateis, terus kemudian dia bertobat. Tapi dia punya istri orang Padang asli, kalau dia Cina Padang, saudara. Kemudian saudara, dia yang istrinya ini, saudara, pada waktu itu Padang asli, jadi saudara tahu agamanya, agama seberang, saudara, yang sangat kokoh. Nah, dasar dulunya teman saya ini Cina Padang, nggak pernah ngerti Alkitab, katanya sih Kristen. Tapi waktu menikah disuruh pindah agama, ya pindah agama, saudara. Disuruh ngaku kalimat syahadat, ikut ngaku, saudara. Dan kemudian setelah kurang lebih dia menikah 5 tahun, dia bertobat. Dia kenal kebenaran firman Allah. Pada waktu dia bertobat, apa yang terjadi? Istrinya bilang, lebih baik aku menikah dengan orang kafir, lebih baik aku melacur daripada menikah dengan orang kafir. Maksudnya kita itu orang kafir, saudara. Dan pada waktu itu istrinya berkata apa? Nggak cukup sampai di situ. Dia bilang, kalau kamu nggak kembali lagi ke agama yang lalu, saya minta cerai, dia bilang. Dan itu nggak cukup sampai di situ. Dia bersaksi kepada saya, berkali-kali istrinya bawa pisau hendak membunuh dia, saudara. Berkali-kali dia sudah mau ditusuk sama istrinya. Karena apa, saudara? Istrinya punya prinsip, demi cinta saya kepadamu, saya bunuh kamu. Kalau saya bunuh kamu, kamu masuk surga, katanya begitu, saudara. Kalau enggak saya bunuh, kamu tetap masuk neraka. Kalau jadi Kristen tuh masuk neraka, menurut pendapat istrinya, saudara. Jadi berkali-kali dia mau dikejar, dibunuh sama istrinya. Sampai tidur aja malam perlu tutupin jendela, kunci kamar, takut istrinya nyelonong masuk, saudara. Itu enggak cukup, saudara.
Anaknya yang umur 3-4 tahun, kalau papanya datang dari kantor, bilang apa? Ambil sandal, lemparin tuh muka papi kamu. Supaya dia sadar, dia itu jadi orang yang sudah tidak bermoral, katanya begitu. Jadi anaknya 3-4 tahun tuh diajar oleh ibunya sendiri untuk lempar sandal, lempar sepatu ke muka ayahnya. Saudara, secara manusia, kalau saudara menjadi seorang pria yang menghadapi itu semua, mungkin kita akan berkata lebih baik cerailah, udah nggak kuat, saudara. Direndahkan demikian rupa. Istrinya nggak cukup dia mengorganisasi pemuda-pemuda di sekitarnya untuk melempari batu gereja tempat suaminya berbakti. Sampai seperti itu tekanan demi tekanan yang dia hadapi, saudara. Tapi pada saat itu saya kagum sama teman saya. Karena apa? Dia berkata apa? Saat itu saya berkata, Tuhan, saya mau berdiri di atas firman-Mu. Saya semakin tekanan datang, iblis jangan harap saya semakin mundur. Saya akan semakin bertekun di dalam Tuhan. Dia ambil keputusan apa? Setiap malam dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, saudara, dia berdoa. Dia enggak cuma berdoa, dia berlutut, dia berdiri karena dia takut ketiduran. Dia baca Alkitab, dia berkata, Tuhan, aku pegang janji-Mu. 1 orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dan saudara jangan berpikir setelah dia berbuat seperti itu dalam waktu sebulan langsung istrinya bertobat. Enggak, saudara. 6 bulan enggak terjadi apa-apa, makin gawat iya, saudara. Setahun enggak terjadi apa-apa, makin gawat lagi, saudara. Tapi Allah kita tetap Allah yang setia. Tapi Alkitab berkata engkau membutuhkan ketekunan untuk menerima janji Allah. Amin. Ibrani 10 ayat 36 berkata engkau memerlukan ketekunan untuk menerima janji Allah. Setelah setahun lewat, saudara, suatu hari istrinya berkata, Pah, bawa aku ke gereja. Aku mau lihat apa yang terjadi di gereja. Istrinya datang ke gereja, saudara. Pada waktu itu istrinya mendapat jamahan Allah, rebah di gereja. Terus kemudian minggu depannya lagi istrinya datang, dia langsung minta dibaptis, saudara. Dan kemudian menyusul anak-anaknya, bahkan sampai membantu rumah tangganya tanpa disuruh dibaptis. Menganjurkan, memberikan diri, bilang, Pah, Bapak tolong baptis saya. Bawa saya ke gereja karena saya melihat ada sesuatu yang lain di dalam mengikut Kristus. Setelah semuanya dibaptis, saudara, baru si bapak ini berani tanya sama istrinya, saking gak beraninya dulunya. Jadi mau dibaptis ya diem aja, mau apa diem aja gitu. Pokoknya senjatanya berdoa, gak banyak ngomong, saudara. Dan itu senjata yang paling ampuh, amin, saudara. Diam tapi berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian dia mulai bilang sama istrinya, Mah, dia bilang, apa sih yang nyebabin kamu mau ke gereja? Orang kamu benci sekali sama gereja. Terus istrinya bilang, Pah, sejak kamu bertobat, sejak kamu bilang kamu jadi Kristen, mulai saat itu, setiap jam 12 malam sampai jam 3 pagi saya sembahyang tahajud. Suaminya bilang, puji Tuhan saya lebih tekun 1 jam. Saudara, dia berdoa sampai jam berapa, saudara? Jam 4, saudara. Istrinya cuma berdoa sampai jam 3. Saudara, sering kali anak-anak Tuhan gak pernah tekun, saudara. Dari agama lain puasa, anak Tuhan santai, gak pernah puasa, saudara. Gereja setan berpuasa, berdoa, menghancurkan orang-orang Kristen. Anak Tuhan bengong aja, saudara, shopping malahan, saudara. Saudara, kekristenan yang seperti itu apa yang bisa dimenangkan oleh kita, saudara? Kita membutuhkan ketekunan untuk mencapai segala sesuatu, saudara. Saat itu, saudara, dia bukan berkata soal itu saja. Dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Karena waktu itu dia tahu tekanan semakin kuat, aku tetap diberi kekuatan untuk bertekun. Karena tanpa ketekunan saya tidak akan melihat kemuliaan Allah. Istrinya waktu itu menggunakan segala sesuatu, menggunakan dukun, menggunakan semua untuk menghancurkan suaminya. Tapi dia lihat suaminya tidak pernah bisa dilawan oleh apapun. Karena apa? Suaminya bertekun mencari Tuhan. Amin, saudara. Dan saat itu istrinya berkata, Pah, selama tahun-tahun itu dia berkata, saya berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan buktikan Allah mana yang hidup. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia bilang. Dan Allahnya siapa? Allahnya orang Kristen atau Allahnya saya? Dan dia berkata, saya mendapat lawatan berkali-kali di kamar, dia bilang. Saya rebah, saya berputar-putar, saya menangis karena Yesus nyata hadir dalam kamar saya. Saudara, dan saat itu istrinya berkata, saya heran. Orang Kristen banyak yang gak pernah tahu rasanya dijamah Allah. Gimana dia mau bicara? Gimana dia mau menjamah saudara dan saya kalau doa gak pernah kuat lebih daripada 10 menit, saudara? Saya percaya Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan. Dan Alkitab berkata, kalau engkau mencari seperti mencari emas,
maka engkau akan mendapatkan aku. Saudara, cari emas itu enggak 10 menit dapat emas. Kalau 10 menit dapat emas, saya juga mau saudara nyari emas. Nyari emas itu butuh berhari-hari saudara. Itu membutuhkan sekali lagi apa? Ketekunan. Kalau engkau mau mendapatkan sesuatu yang berharga, butuhkan ketekunan. Dan karena itulah suami istri ini dilawat Allah. Dan saat itu suaminya berkata, seandainya aku tahu bahwa engkau sudah sering dilawat Allah, aku enggak sefrustasi itu, dia bilang. Saya pikir doaku belum dijawab Tuhan. Tapi itu membuat pelajaran buat hidup dia. Dia berkata apa? Melihat atau tidak melihat, mendengar atau tidak mendengar, Allah sudah menjawab doa kita. Amin saudara. Itulah Allah kita saudara. Percaya akan hal itu. Dan saudara dan istrinya berkata, tapi saya keras kepala. Saya berkali-kali dilawat Allah, rasanya masih tidak mau untuk pindah agama. Sampai akhirnya kasih Kristus tetap lebih menang. Dan kasih Kristus yang membuat saya tidak kuat. Dan saya akhirnya berkata, Tuhan, kalau di gereja aku mendapat lawatan yang sama, aku mau untuk mengikut engkau. Saat ini istrinya mengikut Tuhan dan istrinya membayar mahal untuk pengikutan dia. Dia dicoret dari nama keluarganya. Dia berkali-kali mau dibunuh oleh teman-temannya. Tapi dia berkata, Tuhan, sekali aku menerima engkau Allah yang benar, aku akan tetap setia kepadamu. Saudara, dan bagaimana dengan Kristus kita? Kita mungkin gak terima tantangan yang seberat itu. Kita mungkin hidup dengan kekristenan yang enteng, yang murah saudara. Tapi saya katakan, ini waktunya untuk kita menambah ketekunan. Supaya kemuliaan Allah jadi dalam hidup kita. Amin saudara. Belajar untuk bertekun. Pulang dari sini, ambil saudara. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mulai sekarang. Berdoa tingkatkan. Mulai dari yang berdoanya 10 menit jadi 15 menit. Saudara, yang di 15 menit jadi 20 menit. Terus belajar untuk mendisiplin. Kalau 15 menit lihat, aduh belum 15 menit, merem lagi, berdoa lagi saudara. Jangan terus bilang ini udah habis tuh bahannya gitu. Kalau saudara mau memuji Tuhan, gak pernah habis bahannya. Amin saudara. Kalau udah habis bahan doanya, memuji saudara. Puji dia, sembah dia, sampai dia datang melawat kita. Amin saudara. Percaya dia pasti datang melawat kita. Kita lanjutkan saudara. Setelah itu dikatakan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saleh ini bicara soal kekudusan saudara. Mari kita tingkatkan kekudusan. Kekudusan dari hati ini loh saudara. Suka nyimpen kesalahan orang lain, suka emosian, suka marah, buang itu semua. Suka sakit hati, istri-istri yang suka ngitungin kesalahan suami, bertobat saudara, buang semuanya. Banyak istri yang bilang gini, aku maafin tapi awas ya, sekali loh, nanti salah lagi, 2 kali ya kamu pernah berbuat begitu, 3 kali ya. Banyak istri seperti itu saudara. Saya bilang buang itu, buang. Beri kepada suamimu setiap kali kesempatan yang baru tanpa mengungkit yang lama. Amin. Juga suami-suami banyak nginget-nginget istrinya yang dulu kamu kok cantik sih, kurus, sekarang kok gembrot sih gitu saudara. Itu namanya nggak kasih saudara. Sudah saudara, barui hati ini yang baru saudara. Banyak bertobat saudara. Banyak suami menuntut istrinya cantik ini dan itu bukan karena apa-apa, karena memuaskan nafsunya saudara. Benar? Bertobat dari hal itu saudara. Belajar untuk berkata kecantikan adalah bohong, tapi cinta akan Tuhan itu yang dicari. Amin saudara. Bukan berarti harus semuanya nggak ngurus badan saudara. Kita juga harus tetap untuk memperhatikan. Yang istri tahu diri saudara, jangan terus nggak tahu diri. Tapi yang suami jangan berpusat pada kecantikan, jangan berpusat pada hal-hal yang seperti itu saudara. Belajar saudara. Kita lanjutkan. Setelah itu kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang saudara. Ini yang Allah mau. Soal kasih saya nggak perlu jelaskan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras 1 Korintus 13 saudara. Ini ayat yang paling sudah terkenal saudara. Kita baca bersama-sama dan coba renungkan itu ada nggak dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Amin, saudara. Inilah yang Allah mau dalam hidup kita. Jadikan karakter kasih ada dalam hidup kita. Kalau nanti di rumah, ganti kasih itu dengan nama kita sendiri. Coba renungkan, kasih itu sabar, saudara. Kalau sama pembantu supir masih marah-marah, bilang bertobat, Iin. Jadi sabar. Saudara, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh jadi bukti real. Orang harus melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini waktunya. Anak-anak harus bilang bahwa ayahnya dan ibunya memiliki karakter Kristus. Saya sering kali melihat bahwa orang tua tidak mencerminkan karakter Kristus. Banyak remaja mengeluh kepada saya. Mereka berkata, saudara, katanya mama papa rajin ke gereja, tapi dia nggak pernah salah, saya terus yang salah, saudara. Itu menunjukkan bahwa kita sombong sebagai orang tua. Mari, saudara, belajar untuk berani mengaku salah, saudara. Kalau kita salah, belajar untuk mendengarkan anak-anak kita. Jangan maunya didengarkan, nggak pernah dengerin suara anak kita. Belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, itu semua yang Allah rindu ada dalam hidup kita. Dan kalau itu semuanya ada di dalam hidupmu dan hidupku secara berlimpah-limpah. Ayat 9 mengatakan, engkau akan dibuat giat dan berhasil. Percuma kita banyak melakukan kegiatan kalau tidak ada keberhasilan dalam hidup kita. Allah mau kita giat, tapi tidak giat yang sembarang Allah. Tidak meninju kepada semua arah, tapi kepada satu sasaran. Dan kita lebih daripada pemenang. Saudara, mari saudara, renungkan firman Allah. Mari katakan, Tuhan tambahkan kepadaku saat ini, tambahkan kepadaku Tuhan. Tambahkan kepadaku ketekunan, tambahkan kepadaku iman, tambahkan kepadaku kebajikan, tambahkan kepadaku penguasaan diri, tambahkan kepadaku pengetahuan Tuhan, tambahkan kepadaku Tuhan kasih akan saudara-saudara. Mari saudara, kita berdoa, minta itu semua supaya tahun ini menjadi tahun kemenangan buat hidup kita. Karatas sokoto koroto sikiga karatasa, karatas sikia karatasa kata karatasa, karatas sakata karatas sikia karatas sokoto koroto sakata karatasa. Papa, engkau lihat anak-anakmu di sini. Karya sikia karatas sokoto koroto sakata karatasa. Kami berdoa untuk menghadapi tahun ini, Tuhan. Kami tidak mau menghadapi tahun ini dengan kelemahan. Kami tidak mau menghadapi tahun ini dengan kegagalan. Kami mau mata kami tertuju kepadamu dan mencapai kemenangan itu. Saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya mau katakan ada satu penglihatan yang didapat oleh seorang hamba Tuhan. Dia melihat bahwa pada tahun ini terjadi begitu besarnya peperangan. Dan di dalam peperangan itu dia melihat begitu banyak anak Tuhan yang sudah capek, letih, bahkan sampai bercucuran darah. Mereka berkata, Tuhan, kami gak pernah mencapai kemenangan. Apa yang terjadi? Tapi saat itu Tuhan berkata, lihat, kalung kemenangan sudah aku sediakan bagimu. Bagianmu adalah tetap bertekun. Bagianmu adalah tetap percaya. Bagianmu adalah tetap setia. Dan berkata, Tuhan, apapun terjadi, aku akan sampai titik darah penghabisan tetap mengasihi Engkau. Dan saat itulah, setelah mereka, anak-anak Tuhan ini mulai sadar, mereka mulai berkata, Tuhan, ini kami. Biar hidup kami jadi korban, tapi kami tetap akan mengasihi Engkau. Dan saat itu tanpa mereka sadari, musuh itu begitu mudahnya hilang. Saat mereka sudah berani menjadikan hidupnya persembahan yang hidup. Saat mereka tidak lagi mementingkan keperluan daging, tidak mementingkan kebutuhan, tapi mementingkan Tuhan. Tidak peduli walaupun harus menderita, asal rencana Tuhan jadi dalam hidup mereka. Dan tanpa mereka sadari, kemenangan menjadi bagian mereka. Karena Tuhan dengan sekali hembusan, musuh dibuatnya pergi dalam hidup kita. Saudara, ini yang menjadi bagian kita. Mungkin akan ada banyak perkara terjadi, tapi jangan mementingkan dirimu sendiri. Jangan kasihan diri sendiri. Jangan berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan terjadi? Tapi katakan, Tuhan, aku rela membayar harganya. Asal kemuliaan-Mu jadi dalam hidupku. Asal rencana-Mu jadi dalam hidup keluarga dan tempat di mana Engkau tempatkan aku. Saudara, ini yang Allah rindukan terjadi dalam hidup kita. Dan untuk itu semua Engkau membutuhkan semua itu. Engkau membutuhkan kerelaan, iman, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Engkau membutuhkan kebajikan untuk berbuat demi orang lain. Engkau membutuhkan pengetahuan supaya tidak mudah terombang-ambing. Engkau membutuhkan ketekunan. Engkau membutuhkan penguasaan diri untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Dan itulah yang akan membawa kita semua kepada kemenangan. Mari Bapa, ini anak-anak-Mu.
Karatasa kata karata sokoto koroto sikika. Engkau jawab kami setiap masalah kami. Engkau lihat pergumulan kami Tuhan. Dan malam ini hamba percaya Engkau sendiri yang beracara dengan anak-anak-Mu. Engkau yang buat, kobarkan api yang baru, kobarkan cinta yang baru kepadamu, kobarkan kemauan untuk berkorban, korbarkan Tuhan, kobarkan supaya kami tidak hanya sekedar panas, tidak panas dan tidak dingin, tapi kami meledak untuk Engkau. Kami benar-benar menyala untuk Engkau Tuhan. Hamba rindu sungguh umat-Mu dimurnikan, dan kami semuanya bisa dipercaya untuk menerima janji-janji-Mu Tuhan. Hamba percaya Engkau begitu rindu melimpahi kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa supaya roh ketekunan turun dalam hidup kami, supaya roh pengetahuan turun dalam hidup kami, supaya iman turun dalam hidup kami Tuhan. Malam ini penuhi kami dengan semua yang kami butuhkan, supaya kami diperlengkapi dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Saudara, hamba saya rindu berdoa untuk orang-orang yang memiliki pergumulan khusus dalam hidupnya. Kalau saudara merasakan bertahun-tahun saudara tidak ada nyala api dalam hidupmu, kalau saudara merasakan tidak ada perubahan dalam hidupmu, kalau engkau merasakan rasanya aku kok suam-suam kuku terus, tidak pernah panas dan tidak pernah dingin, saat ini letakkan tanganmu di dada dan saya akan berdoa untuk engkau. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terletak di dada. Tuhan, ini waktunya supaya jangan seorang pun dari mereka yang terlewati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sapu kami semuanya. Engkau tanamkan benih yang baru. Engkau hari ini Engkau urapi, Engkau bongkar semua yang lama. Engkau bongkar setiap kemunafikan, Engkau bongkar setiap batu-batu kekerasan hati, Engkau bongkar setiap pikiran-pikiran yang negatif, setiap kekhawatiran Tuhan, supaya mereka menjadi tanah yang subur, melakukan firman-Mu dan bertumbuh dengan kuat, dengan indah buat Tuhan. Hamba berdoa sungguh Tuhan, beri kasih yang mula-mula, beri kasih yang mula-mula untuk mereka. Terima kasih Tuhan, biar mereka bisa berkata, Tuhan sungguh Engkau luar biasa, dan kasih-Mu menjamah mereka, terutama saat mereka berdoa, bersaat teduh Kau lawati mereka. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tanganmu. Dan Bapa, hamba berdoa saat ini juga untuk mereka yang memiliki masalah. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ketidakadaan pekerjaan dan ekonomi, mungkin itu masalah Tuhan dengan keluarganya. Hamba berdoa, jadilah Tuhan yang membuat mereka bisa menang Tuhan. Jadilah Tuhan yang real dalam hidup mereka. Nyatakan kuat kuasa-Mu. Aku percaya kalau Engkau sudah tolong hamba sampai sejauh ini, Engkau tidak pernah biarkan mereka. Kalau Engkau perhatikan soal sepatu Tuhan, hamba percaya Engkau perhatikan kebutuhan mereka yang lebih besar dari sepatu Tuhan. Hamba percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah terlambat, dan Engkau tidak pernah salah Tuhan. Karena itu hamba percaya kekuatan sudah Engkau berikan kepada mereka, dan jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah domba-domba-Mu, Engkau gembalakan sampai mereka semua sampai ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kemuliaan, hormat dan pujian kami persembahkan kepadamu.